Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Wahyu Ardianto. Saya jurusan Teknologi Konstruksi Properti. Hari ini akan melakukan UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak semuanya sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba Mas Kusnan bisa memimpin berdoa. Belum memulai kegiatan pada pagi ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih Mas Kusnan. Oke, saya absen dulu ya. Ada Faisal? Ada, Pak. Nurul? Birwa. Ya. Terus Ivan? Ada, Pak. Oke. Sari ada ya? Ada, Pak. Ya, ada. Yogi? Ada, Pak. Afitra? Ada, Pak. Oh ya. Open cam ya, yang belum open cam silahkan open cam. Oke, sudah saya absen semuanya. Alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior gedung. Nah, coba anak-anak semuanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Membuat gambar denah rumah tinggal satu lantai. Tipe Ya, 45, Pak. Oh ya, betul, masih ingat. Ya, oke, kita lanjut saja. Pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang menggambar denah rumah tinggal satu lantai tipe 45. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau pelajaran dekorasi interior yang mencakup tentang ornamen dan materialnya. Nah, itu didasari dari denah rumah tinggal satu lantai tipe 45 yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, jadi di denah yang sudah kalian buat, kita ambil dua ruangan yang akan kita bahas interiornya. Nah, dua ruangan itu yaitu adalah ruang tamu dan ruang tidur. Nah, kita akan membahas dua ruang itu interiornya. Oke, nah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu kalian nanti bisa menentukan material dekorasi interior rumah tinggal khususnya di ruang tamu dan dekorasi interior ruang tamu tinggal khususnya ruang tamu maupun tempat tidur. Nah, itu untuk cakupan materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang dekorasi interior ruang tidur dan ruang tamu. Oke, pada pagi hari ini strategi pembelajaran kita, saya akan menampilkan PowerPoint dulu. Nah, saya akan menampilkan PowerPoint, lalu kalian akan menganalisis material dan ornamen interior yang sudah saya tayangkan nanti. Kalian nanti di sela-sela akan ada diskusi dan tanya jawab oleh saya. Jadi nanti silahkan kalian jawab pertanyaan saya, itu akan menjadi penilaian sikap. Yang pertama,
penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, keaktifan kalian akan menjadi penilaian sikap. Jadi saya akan bertanya dan kalian menjawab. Salah tidak apa-apa, yang penting kalian berani menjawab pertanyaan dari saya. Nah, akan menjadi nilai. Lalu ada penilaian pengetahuan, nanti akan saya share LKPD atau lembar kerja, nanti ada tes tulisnya, nanti silahkan kalian dikerjakan. Lalu yang terakhir nanti kalian ada tugas mendesain dekorasi interior ruang tamu maupun ruang tidur menggunakan SketchUp. Nah, itu garis besar dan strategi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oke, saya akan menampilkan PowerPoint-nya dulu. Material pada desain interior. Nah, material pada desain interior itu adalah bahan yang diperlukan dalam suatu desain interior. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Nah, material itu bisa diartikan juga sebagai bahan pada pembuatan desain interior. Nah, apa saja bahan-bahannya tergantung dari pemilik dari rumah tinggal ingin menentukan material apa yang cocok untuk ruang tidur dan ruang tamu. Misal contoh bahan furniture yaitu yang pertama adalah kayu solid, lalu kayu olahan. Oke, anak-anak, saya ingin bertanya pada kalian. Bisa kalian sebutkan contoh dari kayu solid, kayu. Saya, Pak. Oke, siapa? Nabil. Nabil. Ya, Nabil. Kayu jati, Pak. Ya, Indra, kayu jati. Nabil apa? Kalau Nabil, kalau Indra tadi kayu jati. Oke. Kayu mahoni. Oke, Nabil. Kayu mahoni. Yang lain? Kayu terang besi, Pak. Pinus. Oh ya. Ivan nomor absen berapa? 14. Oh, 14 ya. Ya, 14. Oke, bagus. Coba yang lain. Ada yang Pinus, bisa? Pak. Ya. Pinus, Pak. Pak. Ya, pinus. Glugu. Oke. Kayu Oke. terang besi, Pak. Oke, Nabila. Ya, sip. Bagus. Oke, nah. Kayu-kayu yang kalian sebutkan tadi itu adalah kayu solid. Contoh, nah coba kayu olahan apa saja yang ada di rumah kalian? Coba yang ada di rumah kalian. Paling ya? Triplek. Oke. Ya betul, triplek. Kita. Kayu Yang lapis. lain? Kayu lapis, Pak. Kayu lapis. Oke, bisa kayu lapis. Kayu lapis nanti bisa dibagi-bagi lebih banyak lagi, Ivan. Betul. Oke, bisa. Nah, itu tadi ada beberapa jawaban dari teman kalian. Yang pertama triplek. Nah, triplek ini termasuk dari kayu lapis yang tadi Ivan ini jawab. Nah, ada triplek, ada multiplek. Nah, macam-macam. Kayu parket bisa. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam jenis kayu olahan. Oke. Lalu kita masuk ke bahan lantai yang kita kenal itu ada keramik, ada batu alam yang dijadikan sebagai penutup lantai, bahan lantai. Nah, mungkin sebagian besar orang itu menggunakan keramik pada rumah tinggal kalian karena harga keramik mungkin relatif lebih bisa dibeli oleh daya beli masyarakat kita. Nah, kalau batu alam ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari batu alam? Ada. Batu alam andesit, Pak. Ya, coba satu-satu. Coba Faisal dulu, Faisal. Batu alam andesit, Pak. Andesit. Oh bisa andesit. Batu granit, Pak. Batu granit. Oh ya, Faisal batu granit. Oke, bisa. Nabila? Batu marmer, Pak. Batu marmer. Marmer. Oke, marmer. Sekarang kita membahas kamar tidur. Nah, coba kamar tidur yang
di pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Pertanyaannya sama seperti tadi, tapi ini beda ruang. Nah, yang di bagian di sini coba sebutkan material dan ornamen yang ada pada ruangan tersebut. Ya ada bunga di tuh, dekat kasur. Iya, itu jadi apa? Sebagai apa itu? Ornamen. Ornamen. Ya, yang lain coba apa, Nabil? Meja rias. Meja rias. Oke. Yang lainnya? Ada hiasan itu di tembok, Pak. Hiasan di tembok. Oke. Terus sekarang dari dinding sampai lantai. Plafon, dinding, lantai. Materialnya. Coba masih Nabil ini. Oh, Ya. marmer, Pak, atau apa itu, Pak? Menurutmu apa? Keramik. Keramik. Oke. Hmm. Kalau plafonnya, atap apa? Penutup ruangannya pakai apa? Pakai granit. Plafon lo ya, plafon. Apa tuh? Atas nih. Plafon ini atas. Apa, Pak, itu, Pak? Ada asbes, gipsum. Ya, gipsum bisa tuh ditambahkan temenmu ya. Nah, Pakai oh ya. gipsum. Ya, pakai gipsum. Oke, Nabil. Oke, bagus. Coba gambar yang kanan, yang sebelah kanan ini. Tipe kamar seperti apa yang ada pada gambar tersebut? Tipenya menurut kalian modelnya apa? Klasik, modern, minimalis, Minimalis, modern. Pak. Ada Modern. minimalis, ada modern. Oke, minimalis ada modern. Kalau tadi yang menjawab minimalis siapa? Saya. Oke, Dita. Kalau menurutnya Dita menjawab minimalis, apa saja material dan ornamen yang menentukan kamar ini minimalis menurutmu? Lantainya dari marmer. Terus Terus ornamennya itu ada macam-macam. Ada apa itu? Pasangan dinding, terus kaca, ya, meja, oke. kasur, kursi, buku. Terus dindingnya itu biasa polos gitu, Pak. Tapi Nah, ada itu kuncinya. Ya, betul sekali. Nah, kuncinya itu ya. Jadi bisa menyebutkan ini minimalis karena pertama dindingnya polos, ya, polos, lalu tidak terlalu banyak ornamen yang ada di dalam ruangan tersebut. Tadi disebutkan ada pajangan, ada kaca, ada kasur, ya, dan itu tidak lupa coba kalau yang pencahayaan buatannya itu ya ada kaca yang besar. Nah, itu menimbulkan kesan minimalis juga. Kalau modern bisa juga. Nah, coba untuk ruangan ini, tadi kan disebutkan kita ini adalah ruangan minimalis. Akan menjadi modern ditambah apa? Coba tadi ada yang bisa menyebutkan lagi nggak? Kalau ini kamar ini supaya bisa berubah menjadi modern, ditambah ornamen apa? Atau ditambah material apa? Supaya bisa menjadi model modern. Bisa. Jadi dari minimalis berubah menjadi modern itu bisa. Tinggal kita bermain pada ornamen dan material. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak?
Ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira ditambahkan apa supaya kamar ini bisa menjadi modern? Jadi menggunakan wallpaper, Pak. Jadi menggunakan wallpaper. Bisa? Bisa, oke. Ada lagi, Roni? Ditambah apa lagi? Untuk ornamennya. Lampu-lampu? Lampu seperti apa yang menimbulkan ruangan ini bisa menjadi modern? Itu kan lampunya minimalis nih, di atas nih. Ya. Kalau modern, kira-kira menurutmu dibuat seperti apa lampunya? Yang Jadi apa lampunya? Kalau kamu pernah masuk ke ruangan, misal ke mall atau ke apa ya, ke masjid atau yang ke gede itu, Pak. lampu besar Yang besar yang kayak banyak itu loh, Pak, lampunya. digantung. Iya. Ya, nah itu bisa, betul. Nah itu bisa menimbulkan kesan modern besar. Nah, Roni, ya terima kasih ya Roni ya. Diganti plafon PVC kenapa? Oke Meliana tuh ya, sedikit ya dibantu Meliana, itu bisa diganti PVC lebih modern lagi. Coba ini ya, saya jadi tertarik PVC. Kalau PVC ini bisa kita lihat di gambar yang pojok kiri bawah. Ini memakai sistem drop ceiling ya. Ini perpaduan antara gypsum dengan PVC. Nah, itu termasuk ruangan yang modern. Jadi dari minimalis menuju modern, berarti kita bisa menambahkan ornamen dan material tambahan. Jelas ya semuanya ya? Oke, jelas. Oke, jelas. Bagus. Oke. Yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, sudah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan job atau tugas yang berupa pertanyaan. Ini silahkan kalian catat dan nanti dijawab dan dikumpulkan pada GC kalian ya, dikumpulkan pada GC kalian. Nah, seperti tadi pertanyaannya tapi dengan gambar yang berbeda. Nanti ini LKPD-nya akan saya share di grup. Nanti kalian jawab pertanyaan ini. Mudah. Nah, yang selanjutnya ini. Nah, tugas individu mendesain interior sesuai material dan ornamen dekorasi. Nah, ceritanya ada seorang bapak bernama Pak Hatta ingin membuat sebuah kamar tidur utama dengan efek warna dasar yang menyejukkan, material dinding batu bata, plafonnya gipsum, dan ornamen minimalis. Nah, kalian sebagai desain interior mengambil job tersebut dengan deadline waktu 2 hari. Nah, ini ya. Jadi ceritanya nih Pak Hatta ingin membuat sebuah kamar tidur utama dengan efek warna dasar yang menyejukkan. Nah, dari bahasan atau job ini, coba kalian bisa memberikan pendapat, langkah-langkah apa yang dipakai untuk memulai mendesain rancangan proyek desain interior ruang tidur ini. Coba ada yang bisa memberikan.
Yang pertama misal membuat apa dulu, lalu tentukan materialnya, lalu lantainya pakai apa, terus nah seperti itu gambarannya. Ya, Coba Pak. ada yang bisa nggak? Oke, Saya, Pak. Kusnan. Ya, Yang pertama saya akan Saya Pak, membuat saya Pak. ya oke Kusnan dulu ya, nanti ditambahkan. Oke. Yang pertama saya akan membuat desain Saya, Pak. interior ruang tamu. Saya menentukan materialnya dulu. Material dinding batu bata ekpos. Lantai menggunakan material keramik. Plafon menggunakan PVC. Untuk cat saya menggunakan warna dominan biru. Setelah itu saya menuangkan ide saya ke dalam pada guru. Setelah mendapatkan evaluasi, saya mengedit gambar saya yang dirasa masih kurang. Setelah gambar jadi, saya akan melakukan rendering. Setelah rendering selesai, gambar siap dicetak, Pak. Oke, ya Kusnan bagus. Ini ada yang menambahkan nggak? Ada yang menambahkan konsep dari Kusnan? Emi, halo? Emi? Pak. Ya, kira-kira kamu ingin dari job tersebut. Kira-kira dari misal dari warnanya seperti apa, dindingnya seperti apa, plafonnya seperti apa, ornamennya seperti apa. Dindingnya polos, terus Warnanya abu, Pak. abu, oke. Terus Plafonnya polos biasa. terus kasih ornamen apa saja. Wallpaper. Terus apa lagi? Lantainya. Lantainya keramik. Keramik. Oke. Oke, dari Emi, terima kasih, bagus. Coba saya mau dengar suaranya Nabil. Nabil Al-Faruq. Nabil yang cowok ya. Nabil, halo. Oke, putus-putus ya. Oke, untuk kalau Dita mau seperti apa rancangannya nanti? Kira-kira oke, putus. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian akan membuat model ruang yang seperti job tersebut. Nah, ini saya sekarang coba saya lihatkan SketchUp. Oke. Yang pertama nah, ini gambaran rumahnya seperti ini. Dan nanti tinggal desain nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dapurnya
ya kita fokuskan ke ruang tamunya seperti ini. Nah, coba ada yang mau ditanyakan? Enggak? Jadi nanti waktunya 2 hari untuk menyelesaikan job ini sesuai dengan permintaan klien kalian. Masih dengar suara saya? Oke, tidak ada pertanyaan untuk ini. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan dan apa saja? Saya, Pak. Kita hari ini belajar. Ya, oke. Penerapan elemen interior dan ornamennya, Pak. Oke, penerapan elemen interior dan ornamennya. Yang lain ada yang ditambahkan? Bagus. Tadi kita belajar apa saja? Rumah modern sama minimalis, Pak. Oke, betul. Rumah minimalis dan rumah modern. Bagus. Oke, yang lain ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa saja pelajaran kita hari ini? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang menerapkan dan menentukan material dan ornamen pada dekorasi interior, khususnya ruang tamu dan ruang tidur. Kita juga bisa menyebutkan yang modern mana, yang minimalis yang seperti apa. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa menentukan dan mendesain ruang tamu dan ruang tidur, kita akan beralih ke ruang lain. Misal kita ke dapur maupun ke kamar mandi. Nah, kamar mandi maupun dapur pun juga tetap harus didesain supaya bisa si owner atau pemilik rumah ini betah di rumah tersebut. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, penilaian pada pagi hari ini, yang pertama tadi sudah saya nilai penilaian sikap, dan banyak alhamdulillah yang menjawab pertanyaan saya. Kita bisa berdiskusi. Itu masuk ke dalam penilaian sikap. Nah, penilaian pengetahuan, jangan lupa nanti ketika sudah saya share LKPD, nanti silahkan kalian kerjakan tugasnya. Dan yang terakhir tadi, tugas mendesain harus diselesaikan juga. Nah, untuk tindak lanjutnya, nanti kalau masih ada yang nilai di bawah KKM, nanti akan saya adakan revisi, ya, seperti itu. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian bisa menjadi seorang ahli arsitek di bangunan gedung, bangunan jalan, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, itu. Oke, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Mas Kusnan bisa pagi hari ini. Alhamdulillah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih.